Welcome. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Kembali lagi dengan saya hari ini, Zaini. Pada kesempatan ini saya kembali akan sharing informasi kepada teman-teman semua terkait dengan penggunaan obat sediaan khusus. Nah, jika sebelumnya kita sudah banyak membahas terkait dengan obat tetes mata, nah, bagi teman-teman yang belum lihat videonya, bisa buka video saya tentang penggunaan obat tetes mata. Nah, saya sudah jelaskan di sana bagaimana cara penggunaan obat tetes mata dan pada kondisi apa kita menggunakan obat tetes mata dengan merek tertentu. Pada kesempatan ini, saya kembali akan menjelaskan dan sharing kepada teman-teman semua terkait penggunaan obat sediaan khusus, yaitu adalah obat tetes telinga. Nah, jadi hampir mirip ya teman-teman semua dengan obat tetes mata. Jadi saya di sini kebetulan membawa dua contoh obat tetes telinga yang tersedia di apotek kami khususnya. Nah, di sini ada obat tetes telinga yang diindikasikan atau khasiatnya adalah untuk antibakteri. Nah, jadi pada dasarnya orang sakit telinga itu kebanyakan memang disebabkan oleh bakteri. Kalau tidak bakteri itu disebabkan oleh jamur. Nah, maka pada dasarnya orang-orang yang mengeluhkan sakit telinga, maka ada beberapa kemungkinan ya. Misalnya di dalam telinganya itu sudah terinfeksi oleh bakteri yang kemudian menyebabkan terjadinya peradangan di bagian telinga. Nah, peradangan itu bisa terjadi nantinya di bagian telinga luar atau biasa kita kenal dengan otitis eksternal, atau juga pada bagian telinga tengah atau kita sebut dengan otitis media atau peradangan di bagian tengah telinga. Kita harus pastikan terlebih dahulu sakit telinganya itu masuk ke dalam jenis apa, otitis eksterna atau otitis media, karena akan ada perbedaan ya. Nah, yang pertama adalah otitis eksterna. Otitis eksterna sesuai dengan namanya tadi adalah penyakit radang atau inflamasi yang terjadi di bagian luar. Jadi biasanya itu disebabkan lebih kepada adanya cairan kotor yang masuk ke dalam telinga yang kemudian menyebabkan infeksi oleh bakteri atau jamur. Nah, itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua adalah otitis media. Otitis media atau inflamasi radang yang terjadi di bagian tengah lubang telinga atau bagian tengah telinga yang biasanya disebabkan oleh penyakit-penyakit yang berhubungan di saluran pernapasan. Misalnya saat itu dia influenza, kemudian batuk. Nah, jadi ketika terjadi infeksi di sana, maka yang terjadi adalah peradangan di bagian tengah telinga. Nah, ada dua jenis ya, otitis media yang akut, kemudian otitis media yang kronis. Nah, untuk yang akut, itu terjadi pada peradangan pada biasanya di saluran eustasius ya, yang ada di bagian telinga. Kemudian yang kronis itu biasanya paparannya lama, keluhannya lama. Nah, jadi dia menyebabkan inflamasi atau peradangan di area gendang telinga, khususnya untuk inflamasi di bagian tengah ya. Nah, jadi pada kondisi-kondisi seperti itu maka membutuhkan obat tetes telinga. Nah, kemudian pertanyaannya adalah bagaimana cara penggunaan obat tetes telinga ini yang benar, yang sesuai sehingga terapinya bisa tercapai. Nah, saya akan memberikan langkah-langkah cara penggunaan obat tetes telinga ini sehingga nanti bisa dipraktekkan di rumah masing-masing dan terapi ini bisa secara maksimal jika penggunaannya benar. Nah, yang pertama adalah dipastikan obat tetes telinga ini yang teman-teman beli di apotek atau ditebus atas resep dokter nanti adalah benar-benar tersegel dengan baik. Nah, jadi tersegel dengan baik ketika dibuka itu dia tersegel dengan baik.
Kemudian ujung tetes telinganya juga dalam kondisi yang baik ya, tidak cacat, tidak patah dan sebagainya. Nah, kemudian ketika sudah memastikan itu, langkah selanjutnya adalah kita genggam. Ada beberapa yang menyebutkan digiling-giling seperti ini ya. Nah, tujuannya adalah untuk membuat botolnya ini menjadi hangat. Nah, ketika hangat, membuat botol ini menjadi hangat. Nah, kenapa harus hangat? Karena menyesuaikan suhu yang ada di dalam lubang telinga. Karena suhu yang ada di dalam lubang telinga itu adalah suhunya hangat. Nah, maka kita hangatkan terlebih dahulu botol ini dengan harapan nanti cairan yang ada di dalam juga kondisinya hangat. Nah, genggam beberapa saat seperti ini. Nah, setelah itu teman-teman kocok sedikit pelan-pelan saja ya obat tetes telinga ini untuk memastikan bahwa seluruh komponen obatnya terlarut dengan baik di dalam cairan obat ini. Nah, sehingga nanti ketika diteteskan obatnya bisa lebih maksimal masuk ke dalam telinga. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah posisi telinga itu di daun telinganya itu ditarik sedikit seperti ini, misalnya pada bagian kanan yang perlu diteteskan, kemudian dibuka tutup obat tetes telinga ini, baru diteteskan di bagian telinga sesuai dengan indikasi dan cara penggunaannya. Nah, misalnya teman-teman mendapatkan resep dokter, maka sesuaikan dengan jumlah pemakaiannya, berapa yang seharusnya, 3 tetes kah, 4 tetes kah dalam satu kali pemakaian. Maka kita sesuaikan. Nah, maka kita teteskan seperti ini. Misalnya 3 tetes. Dan dipastikan jangan sampai ujung dari tetes telinga ini menempel pada telinga. Jadi jangan sampai menempel, tapi pada kondisi atau posisi seperti ini saja ya. Nah, setelah diteteskan, maka posisi kepala kita miringkan sedikit dengan tujuan supaya seluruh obat tetes telinga yang masuk ke dalam telinga tadi, itu dia bisa masuk secara maksimal ke dalam lubang telinga. Oke, setelah selesai, botol ini ditutup kembali seperti biasa, kemudian disimpan. Nah, cara penyimpanannya itu sesuaikan dengan apa yang tertera di dalam label obat tetes telinga ini. Pada umumnya disimpan di suhu ruangan ya, yang kemudian terlindung dari cahaya matahari dan dipastikan juga terlindung dari jangkauan anak-anak. Nah, jadi penggunaan obat tetes telinga ini diharapkan itu bisa mengurangi infeksi atau peradangan yang disebabkan oleh bakteri maupun jamur yang ada di dalam lubang telinga. Baik dia keluhan otitis eksterna atau peradangan di bagian luar maupun otitis media atau peradangan di dalam lubang telinga. Nah, jadi seperti itu cara penggunaannya. Ini cukup sekian penyampaian yang perlu saya sampaikan terkait dengan penggunaan obat sediaan khususnya untuk obat tetes telinga pada hari ini. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Semoga ini bermanfaat bagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.